Miss, salam sehat. Hari ini kita akan belajar matematika tentang membandingkan pecahan. Sebelum kita membandingkan pecahan, kamu harus tahu dulu tanda-tanda dalam membandingkan pecahan. Yang pertama, ada tanda seperti ini. Tanda ini namanya lebih kecil. Lalu ada tanda seperti ini. Ini namanya lebih besar. Lalu ada tanda seperti ini. Ini namanya sama dengan atau sama besar. Bandingkan pecahan dapat kamu lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan gambar. Untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar, anak-anak Miss perhatikan luas bagian gambar yang Miss gambar di kertas ini. Gambar pertama, di lingkaran terdapat 4 potong bagian. 2 bagian yang Miss arsir itu kita sebut pembilangnya. Ada 1, 2. Pembilang letaknya ada di atas. 2. Per penyebutnya. Penyebutnya adalah jumlah seluruh bagian. Jumlah seluruh bagiannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi pecahan ini namanya 2/4. Nah, coba perhatikan gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya juga ada 4 bagian. 3 bagian yang diarsir tadi kita sebut dengan pembilang. Dan seluruh bagiannya kita sebut penyebut. Jadi pecahannya menjadi 3/4. Perhatikan luas daerah yang Miss arsir. Dari kedua buah lingkaran yang Miss arsir, yang mana bagian yang lebih besar? Ya, bagian yang sebelah kanan, yaitu 3/4. Karena bagian sebelah kanan lebih besar, maka 2/4 lebih kecil dari 3/4. Lebih kecil tandanya seperti apa? Seperti ini. Jadi 2/4 lebih kecil dibandingkan 3/4. Nah, perhatikan contoh berikutnya lagi. Miss ada 2 gambar lagi. Gambar yang sebelah kiri ini, kalau kita jadiin pecahan, ingat, yang diarsir adalah pembilangnya. Jadi pembilangnya ada 1. Per penyebutnya itu jumlah bagiannya, seluruh bagiannya ada 2. Jadi 1/2. Nah, selanjutnya itu ada 3 bagian dia, seluruhnya ada 3 bagian. Kalau kita jadiin pecahan, pembilangnya adalah bagian yang diarsir. Ada 1. Per jumlah seluruh bagiannya ada 3. Jadi pecahannya itu 1/3. Nah, coba perhatikan lagi. Bagian yang sebelah kiri dan bagian yang sebelah kanan, mana yang lebih besar bagian arsirnya? Iya, yang sebelah
kiri. Karena yang sebelah kiri lebih besar dibandingkan yang sebelah kanan, jadinya 1/2 lebih besar. Tandanya seperti ini kita buat di situ, di sini. Lebih besar dibandingkan dengan 1/3. Paham anak-anak? 2 yaitu menggunakan garis bilangan pecahan. Nah, anak-anak Miss, perhatikan garis bilangan pecahan berikut ini. Di sini ada garis bilangan yang pertama, ada 0, ada 1/2, ada 1. Kemudian garis bilangan yang kedua, itu ada 0, 1/3, 2/3, dan 1. Kemudian yang garis bilangan ketiga, itu ada 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 1. Mengapa di sini 1? Karena habis 1/4, 2/4, 3/4, kemudian 4/4. 4/4 itu sama dengan 1. Ini juga seperti itu. 1/3, 2/3, 3/3. 3/3 sama dengan 1. Jadi, jika pembilang dan penyebutnya sama, hasilnya sama dengan 1. 1/2, setelah itu 2/2. 2/2 itu pembilangnya 2, penyebutnya 2, maka sama dengan 1. Garis bilangannya. Kemudian, jika garis bilangan dia semakin ke kanan, maka angkanya semakin besar. Kalau dia semakin ke kiri, angkanya akan semakin kecil. Nah, coba perhatikan. 1/2 ini terletak di sebelah kanan 1/3. Maksudnya adalah 1/2 terletak di sebelah kanan. Jadi ingat, pecahan yang terletak di sebelah kanan nilainya lebih besar. Sedangkan pecahan yang letaknya di sebelah kiri nilainya lebih kecil. Maka 1/2 yang letaknya di sebelah kanan dibandingkan 1/3 yang letaknya di sebelah kiri, besarnya adalah yang lebih besar adalah 1/2. Maka 1/2 lebih besar. Arahnya ke sini. Lebih besar dibandingkan 1/3. Paham anak-anak Miss? Ketiga adalah dengan membandingkan langsung kedua pecahan. Yang pertama, membandingkan pecahan berpenyebut sama. Ingat, yang mana penyebut, yang mana pembilang. Yang di atas adalah pembilang. Yang di bawah adalah penyebut. Nah, jika kita membandingkan pecahan berpenyebut sama, kita melihat pembilangnya yang kita bandingkan. Contohnya adalah 2/6 kita bandingkan dengan 4/6. Pecahan 2/6 memiliki pembilang yaitu 2. Sedangkan 4/6 pembilangnya adalah 4. Ingat, jika membandingkan pecahan berpenyebut sama, yang kita lihat, yang kita bandingkan adalah pembilangnya. Jadi, antara 2 dengan 4, yang lebih besar mana, nak? Ya, 4. Jadi, 2 itu lebih kecil kan dibandingkan 4?
Karena dia lebih kecil, tandanya adalah lebih kecil. 2/6 lebih kecil 4/6. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu 4/7 kita bandingkan dengan 2/7. Ingat, penyebutnya sudah sama. Jadi, kita tinggal bandingkan pembilangnya saja. Di sini ada 4 yang di sebelah kiri kita. Di sebelah kanan kita ada 2. Nah, 4 dengan 2, yang lebih besar mana, Nak? 4 kan? Yang lebih kecil adalah 2. Jadi, karena 4 yang duluan, 4 itu lebih besar dibandingkan 2. 4/7 lebih besar dibandingkan 2/7. Nah, contoh yang ketiga itu misalnya pecahannya 9/15. Kita bandingkan dengan 9/15. Nah, 9/15 kita lihat penyebutnya sudah sama kan? Jika penyebutnya sama, sudah sama, yang kita lihat adalah pembilangnya. Pembilangnya yang di sebelah kiri adalah 9. Yang di sebelah kanan ada 9. 9 dengan 9 itu sama besarnya. Jadi, tandanya adalah sama dengan. Sama dengan tadi itu adalah sama besar. 9/15 sama dengan 9/15. Paham anak-anak, Miss? Yang kedua, kita membandingkan langsung pecahan berpenyebut berbeda. Jika pecahan berpenyebut sama, kita hanya membandingkan pembilangnya. Kalau pecahan berpenyebut berbeda, caranya adalah dengan kali silang. Gimana sih kali silang, Miss? Oke, kita coba ya. Contohnya, 3/5 kita bandingkan dengan 5/7. Ingat, pecahan berpenyebut berbeda, penyebutnya berbeda. Yang di sebelah kiri 5, yang di sebelah kanan 7. Termasuk pecahan berpenyebut berbeda. Caranya adalah dengan kali silang. Kali silang yang pertama yaitu antara pembilang dengan penyebut. Pembilang yang di sebelah kiri dengan penyebut yang di sebelah kanan. Ingat, yang pertama kita kalikan adalah pembilang yang di sebelah kiri, yang di atas ini, dengan penyebut yang di sebelah kanan, yang ada di bawah. Kita kalikan. 3 kita kali 7. 3 kali 7 adalah 21. Kemudian, kita kali silang penyebut yang ada di sebelah kiri dengan pembilang di sebelah kanan. Ingat, kita kalikan penyebut yang ada di sebelah kiri dengan pembilang yang ada di sebelah kanan. Jadi, 5 kita kali 5. 5 dikali 5 adalah 25. Nah, sudah dapat ya. Kita bandingkan 21 dengan 25. Mana yang lebih besar, Nak? Ya, 25. Jadi, kita baca itu 21 itu lebih kecil dibandingkan 25. Tandanya tadi seperti ini, Nak. Jadi, 3/5 itu lebih kecil dibandingkan 5/7. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah 3/4 dengan 2/6. Ingat, pecahan berpenyebut berbeda kita cari dengan cara kali silang.
Yang pertama ingat nak, pembilang yang di sebelah kiri atas kita kalikan dengan penyebut yang di sebelah kanan bawah. Jadi kita kalikan yang pertama adalah 3 kita kali 6. 3 kali 6 adalah berapa nak? Ya, 18. Kemudian yang kedua adalah penyebut yang berada di sebelah kiri bawah kita kalikan dengan pembilang yang ada di sebelah kanan atas. Ingat, penyebut yang di sebelah kiri bawah kita kalikan dengan pembilang yang di sebelah kanan atas. 4 kita kali 2. 4 kali 2 berapa nak? Ya, 8. 18 kita bandingkan nih. Yang mana yang lebih besar? 18 atau 8? Ya, yang lebih besar adalah 18. Yang lebih kecil adalah 8. Jadi, 18,8 adalah 18 lebih besar dibandingkan 8. Atau 3/4 itu lebih besar dibandingkan 2/6. Nah, contoh yang ketiga yaitu 3/4 kita bandingkan dengan 9/12. Kita bandingkan. Ingat, membandingkan pecahan berpenyebut berbeda adalah dengan kali silang. Pembilangnya duluan yang ada di sebelah kiri kita dahulukan. Pembilang sebelah kiri kita kali silang dengan penyebut yang ada di sebelah kanan. 3 kita kali 12. 3 kali 12 berapa nak? Ya, 36. Kemudian, untuk yang di sebelah sini, kita kalikan penyebut yang di sebelah kiri bawah dengan pembilang di sebelah kanan atas. Kita kalikan 4 kali 9. Ayo coba, berapa 4 kali 9 anak-anak? Ya, 36. Nah, di sebelah kiri nilainya 36. Di sebelah kanan nilainya 36. Jadi, jika kita bandingkan, itu tandanya adalah sama dengan. Karena 36 sama besar dengan nilai 36. Jadi, 3/4 itu sama dengan 9/12. Nah, sekarang sudah paham anak-anak? Oke, Miss akan ulang kembali. Membandingkan pecahan tadi ada 3 cara. Yang pertama, menggunakan gambar. Yang kedua, menggunakan garis bilangan pecahan. Yang ketiga, membandingkan pecahan tersebut secara langsung. Nah, yang menggunakan gambar, kita hanya melihat yang mana yang lebih besar gambar yang diarsirnya. Kemudian, untuk yang menggunakan garis bilangan, yang harus kamu ingat adalah pecahan yang letaknya di sebelah kanan itu pecahan yang semakin besar nilainya. Sedangkan pecahan yang letaknya di sebelah kiri nilainya akan semakin kecil. Nah, yang ketiga yaitu dengan membandingkan langsung. Jika pecahan berpenyebut sama, kita hanya lihat pembilangnya saja, kita bandingkan pembilangnya saja. Yang mana lebih besar, yang mana yang lebih kecil, dan yang mana yang sama besar nilainya. Kemudian, jika pecahannya berpenyebut berbeda, kita kali silang antara pembilang dengan penyebut. Ingat, yang pertama adalah pembilang yang letaknya di sebelah kiri atas dengan penyebut yang di sebelah kanan bawah.
Yang pertama kita kalikan ya anak-anak. Kemudian yang kedua kita kalikan adalah penyebut yang di sebelah kiri bawah dengan pembilang yang ada di sebelah kanan atas. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Miss harap kamu semua tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa. Semangat belajar ya anak-anak Miss. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.